Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin amma ba'd. Hadirin hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bersama-sama berkumpul dalam majlis ta'lim Gamaril Wujud. Mudah-mudahan semua yang hadir ada di sini digampangkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Kita membaca kitab Majmu' Mustamil ala Arba' Rasail yang dikarang oleh Sayyid Ahmad Zaini Dahlan sampai kepada qauluhu wa yurwa awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yaumal qiyamah as-salah fa in wujidat tammatan qubilat wasairu amalih wa in wujidat naqisatan ruddat wasairu amalih. Diriwayatkan bahwasannya pertama kali yang akan dihisab pada diri seorang hamba di hari kiamat adalah sholatnya. Jika didapatkan sholatnya dalam keadaan sempurna, maka diterima dan seluruh amalnya juga akan diterima. Dan akan tetapi jika didapati sholatnya dalam keadaan kurang, maka akan ditolak sholatnya dan ditolak pula seluruh daripada amalnya. Karena sebab itu tolak ukur kita semuanya adalah di dalam sholat kita. Tapi bukan berarti di dalam hadis ini yang penting sholat walaupun tidak puasa itu salah. Jadi semuanya harus dikerjakan, tetapi yang paling diutamakan adalah sholatnya. Puasa Ramadan tetap wajib kita kerjakan, haji bagi yang mampu tetap dikerjakan, zakat bagi orang-orang kaya tetap harus dilaksanakan, dan sholat ini diprioritaskan, dinomor satukan untuk kita. Jika di dalam puasa kita ada kekurangan, jika di dalam zakat kita ada kekurangan, jika di dalam haji kita ada kekurangan, maka sholat kita yang baik, sholat kita yang sempurna bisa menutupi kekurangan itu. Jadi bukan berarti sholat tok, nggak usah puasa, nggak usah haji, nggak usah zakat, bukan seperti itu. Jadi sholat itu harus dipentingkan, sholat itu harus dinomorsatukan. Jangan sekali-kali kita menunda-nunda atau meninggalkan sholat kita karena penting. Sodako setiap hari misalkan, tapi nggak sholat, ya nggak diterima sama Allah sodakohnya. Bantu orang setiap hari, kalau sama orang baik, kalau sama orang bantu, gati kalau sama orang, perhatian kalau sama orang, sama tetangga, tapi nggak pernah sholat, ya percuma juga. Jadi yang nomor satu dilihat nanti adalah sholat kita di hari kiamat ini. Ini sholatnya betul apa enggak ini? Sholatnya sempurna apa tidak ini? Sempurna itu rukun-rukunnya, syarat-syaratnya semuanya dikerjakan, itu dikatakan sholatnya sempurna.
Ketika sudah dikerjakan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, kemudian yang berkaitan dengan sunnah-sunnah sholat dikerjakan, sholatnya sempurna, maka amal-amal yang lain diterima semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, walaupun mungkin ada kekurangan-kekurangannya. Tapi sebaliknya, kalau nggak mau sholat, walaupun misalkan dia puasa, walaupun misalkan dia zakat, misalkan dia berangkat haji, tapi dia nggak sholat, ya percuma semuanya itu. Haji setiap tahun, sholat nggak pernah, zakat dikeluarkan sama dia, sholat nggak pernah, puasa Ramadan dilaksanakan tapi sholat tidak, ini percuma. Maka ditolak semua itu amal, karena apa? Sebab tidak melaksanakan sholat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi mengatakan li Abi Hurairah radhiyallahu an, kepada Abu Hurairah radhiyallahu an, ya Aba Hurairah, mur ahlaka bis shalah fa innallaha ya'tika birrizqi min haitsu la tahtasib, wa misdaqu dzalika fi qoulihi ta'ala wa'mur ahlaka bis shalah wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal 'aqibatu littaqwa. Nabi pernah mengatakan kepada Abu Hurairah, ya Aba Hurairah, wahai Abu Hurairah, mur ahlaka bis shalah, perintahkan keluargamu untuk sholat. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, ya'tika birrizqi, memberi kepada kamu rizki, min haitsu la tahtasib, dengan tanpa kamu sangka-sangka. Jadi kaidahnya apa? Sholat dulu, baru nanti Allah kasih rizki tanpa disangka-sangka. Jangan dibalik. Kadang manusia ini sering membalik kaidah ilahi. Mereka mengatakan, saya biar enak dulu, kalau saya sudah kaya, toko saya laris, banyak yang beli, saya sudah enak, baru nanti saya ibadah, baru nanti saya sholat. Itu kebalik. Harus ibadah dulu, harus sholat dulu, baru nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada kita rizkinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'mur ahlaka bis shalah, perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, bersabarlah kamu atasnya. Sabar atas sholat, kita harus sabar atas sholat. Setiap hari sholat harus sabar. La nas'aluka rizqon, kami tidak meminta rizki kepada kalian, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Nahnu narzukuk, kami Allah Subhanahu wa ta'ala yang memberi kalian rizki. Wal aqibatu littaqwa, dan akibat yang baik, al-aqibah adalah al-aqibah al-mahmudah, yaitu akibat yang baik, littaqwa, bagi orang-orang yang bertakwa. Akibat yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa. Jadi ini kaidahnya, sholat, habis gitu ngajak keluarga untuk sholat, kemudian sabar, setiap harinya melaksanakan sholat dengan sabar, sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kita rizkinya tanpa disangka-sangka. Allah sudah menegaskan, lanas aluka rizkon, kami tidak minta rizki kepada kalian. Enggak, Allah itu enggak pernah nuntut kita untuk memberi rizki, tidak. Nahnu narzuku, kami, kata Allah, aku yang ngasih kalian. Itu sudah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Allah yang ngasih kita semua rizki itu Allah. Lah kok ada orang buka toko tapi nggak sholat, kok ada orang jadi tani nanam-nanam ninggalkan sholat, padahal Allah sudah menegaskan kami tidak menuntut kalian untuk memberi rizki. Allah, aku yang memberi rizki kepada kalian, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Nah ini kita harus yakin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bekerja boleh, silahkan, tapi jangan sampai pekerjaan Anda membuat Anda meninggalkan kewajiban Allah. Silahkan Anda bekerja, mau jadi apa saja boleh, yang penting halal. Tapi jangan sampai pekerjaan itu membuat Anda lalai kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga Anda meninggalkan kewajiban-kewajiban yang sangat penting, yaitu diantaranya adalah sholat. Ini Nabi SAW ketika turun ayat ini, diriwayatkan di dalam tafsir Qurtubi Al-Jami' li Ahkamil Quran, itu Nabi SAW setiap pagi, setiap subuh pergi ke rumahnya Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah radhiyallahu anhuma. Pergi ke sana, mengingatkan sholat, as-shalah, as-shalah, sholat, sholat, diingatkan sama Nabi. Keluarganya langsung diingatkan sama Nabi. Ini Nabi mengingatkan kepada siapa? Sayyidina Ali, yang dikatakan beliau adalah, Nabi mengatakan, ana madinatul ilm wa aliyun babuha, aku adalah kota ilmu, Ali pintunya ilmu, yang mana ilmunya Sayyidina Ali ini sudah tidak diragukan lagi. Tapi Rasul SAW bagaimana mengikuti daripada ajaran Al-Quran, mengikuti daripada ajaran Al-Quran, tetap diingatkan setiap subuh, kulla sabah, setiap subuh pergi kepada Sayyidina Ali dan Sayyidah Fatimah, mengingatkan sholat, as-sholah, as-sholah, sholat, sholat. Jadi mengingatkan sholat ini termasuk daripada ajaran Rasul SAW. Ketika ada orang mengingatkan sholat, terima peringatan itu, kita terima, siapapun kita terima, karena dia mengajak kepada kebaikan. Jangan kalau ada mengingatkan sholat kemudian Anda tersinggung, jangan. Ada apa kamu merintahkan saya sholat, saya nggak bakal nggak sholat, jangan gitu. Terima dengan baik. Jangan kamu remehkan orang-orang yang mengingatkan kepada sholat. Ada apa inti mengingatkan anak sholat? Anak sudah tua, anak lebih hebat dari kamu sholatnya, jangan seperti itu, terima aja. Semenjak itu mengingatkan kepada kebaikan, kita harus lapang dada untuk menerima. Sebagaimana Nabi ini mengamalkan ayat ini, disuruh sama Allah subhanahu wa ta'ala untuk mengingatkan keluarganya sholat, betul-betul diingatkan Nabi keluarganya untuk melaksanakan sholat. Seperti itulah Rasul SAW tidak melupakan daripada keluarganya, dan selalu menjunjung tinggi ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti ini Sayyidina Ali nih, Sayyidina Ali, Sayyidah Fatimah. Sayyidah Fatimah itu Sayyidatun Nisa'il Alamin, pemimpin perempuan seluruh alam, bukan alam dunia, seluruh alam. Itu masih diingatkan untuk sholat. Nah apalagi anak kita ini pemimpin apa? Apalagi kita, cuma orang-orang yang seperti ini, mosok nggak mau diingatkan sholat. Terakhir, waqala Atha al-Khurasani, ma min abdin yasjudu lillahi sajdatan fi buk'atin min biga'il ardi illa syahidat lahu yaumal qiyamah wa bakat alaihi yauma yamut. Diriwayatkan oleh Atha al-Khurasani. Atha al-Khurasani mengatakan, ma min abdin, tidak ada satupun hamba, yasjudu lillahi sajdatan,
sujud kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali sujud fi buqatin min biqa'il ardi, di salah satu tanah daripada tanah yang ada di muka bumi ini, illa kecuali syahidat lahu yaumal qiyamah, maka tanah yang disujuti olehnya akan menjadi saksi baik untuknya nanti di hari kiamat. Wabakat alaihi yauma yamut, dan itu tanah yang pernah disujuti olehnya akan menangis ketika dia mati. Nah ini, di sini berarti kita dianjurkan banyak untuk melaksanakan sholat. Semakin banyak kita melaksanakan sholat, semakin banyak masjid yang kita pakai sholat, semakin banyak tanah yang kita pakai sholat, semakin banyak saksi baik kita nanti di hari kiamat. Jadi kalau sholat, ulama ini menganjurkan jangan di satu tempat. Jangan di satu tempat kalau sholat, pindah-pindah. Dari sini, selesai dari sini, pindah ke sana. Salam, misalkan selesai, sholat lagi, cari tempat lain. Habis gitu sholat lagi, cari tempat lain. Semakin banyak tanah yang kita sujuti, semakin banyak nanti kita punya saksi baik di hari kiamat. Jadi itu tanah akan menjadi saksi kita. Ini fulan bin fulan dulu pernah sujud di atasku. Dulu saya dipakai sujud oleh dia. Dulu dia sering sujud. Dulu dia di dunia ahli sujud. Itu nanti di hari kiamat tanah-tanah itu yang kita pakai sujud akan menjadi saksi baik kita. Semakin banyak kita sujud, semakin banyak kita mendapatkan saksi. Yang berangkat misalkan ke Makkah untuk umroh atau haji, sholat itu yang banyak, maka tanah Mekah, tanah Masjidil Haram akan menjadi saksi baik Anda nanti di hari kiamat. Makanya salaf-salaf terdahulu, mereka itu tidak sholat di satu tempat, pindah-pindah sholatnya. Jadi pindah-pindah sholat di beberapa masjid, di beberapa tempat, di mana-mana sholat. Dulu saya ketika mondok itu, mondok di Tarim, Habib Salim, itu kalau sholat taraweh, itu enggak satu masjid, pindah-pindah. Sholat taraweh itu berapa rakaat? 20 rakaat kan. Itu semalam bisa 3-4 masjid pindah-pindah. Semalam itu, bisa Anda total, kalau 4 kali 2 berapa? 80. Belum sholat witirnya. Untuk apa seperti itu? Untuk supaya dapat pahala yang banyak. Itu setiap masjid tanahnya akan menjadi saksi, oh ini orang ahli sholat ini. Nah, kalau kita satu masjid cari yang paling cepat, cari yang paling cepatnya awalan, kadang diringkas jadi 8. Nah, berapa banyak kekurangan kita, jadi kita bisa meneliti diri kita bisa mengaca untuk diri kita sendiri. Jadi kita ini masih banyak kurangnya, ibadah kita masih kurang, sanggup kita untuk akhirat masih kurang, masih perlu untuk ditambah. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.